Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan cara kerja WhatsApp, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Alif Firji Afifah, NIM A70180071. Kemudian saya Rosiana Nur Cahyani, NIM A71018000. Kemudian saya Letitia Ingrid Amalia, NIM A7101800042. Rahmayani, NIM A1711843. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enkripsi pesan end-to-end WhatsApp, di mana enkripsi end-to-end merupakan cara untuk mengirim informasi melalui jaringan dengan satu jalur yang hanya pengirim dan penerima yang bisa mengaksesnya. Dan untuk enkripsi end-to-end itu sendiri, itu memiliki basis seperti The Signal Protocol yang desain oleh Open Whisper System. Nah, untuk Signal Protocol itu sendiri memiliki prinsip bahwa hanya pengirim dan penerima yang bisa mengakses data yang dilindungi tersebut. Kemudian terdapat 5 proses atau langkah dalam bertukar pesan sampai ke penerima. Antara lain yang pertama itu public key, yang kedua session key type, yang ketiga registrasi pengguna atau client registration, yang keempat inisialisasi pembentukan sesi, dan yang kelima adalah pengaturan sesi penerimaan atau receiving session setup. Yang pertama public key. Public key ini public key terbagi menjadi 3, yaitu identity key pair yang merupakan pasangan kunci dari long term curve 25519. Yang kedua, sign pre key yang merupakan pasangan kunci dari medium term curve 25519, di mana kunci ini dibangkitkan pada saat proses instalasi aplikasi dan akan berubah-ubah dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu one time pre-case yang merupakan barisan pasang kunci curve 25519 yang digunakan hanya satu kali, dibangkitkan pada saat proses instalasi dan akan muncul pada saat yang dibutuhkan. Kemudian nomor 2 adalah session key, di mana session key ini juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu root key. Root key itu sendiri memiliki panjang nilai 32 bit, di mana root key ini bisa digunakan untuk membuat chain key. Yang kedua adalah chain key yang memiliki panjang 32 bit yang dapat digunakan untuk membuat message key. Sedangkan untuk message key ini memiliki panjang 80 bit yang digunakan untuk mengenkripsi pesan, di mana dalam melakukan enkripsi pesan itu sendiri, message key dibagi menjadi 3 bagian. Yang 32 bit pertama digunakan untuk AES 256 key, 32 bit kedua digunakan untuk SHA 256 key, dan 16 bit sisanya digunakan untuk IV. Kemudian, yang ketiga yaitu registrasi pengguna atau client registration. Jadi, pada waktu awal melakukan registrasi, user akan mengirimkan public identity key, kemudian sign pre-key beserta signature-nya, dan sebuah public one-time pre-key ke server aplikasi. Server WhatsApp menyimpan public key ini beserta identitas user tersebut. Jadi, ketika kita melakukan registrasi pengguna atau kita membuat sebuah akun baru, kita akan membuat ketiga jenis dari public key yang sudah disebutkan sebelumnya, dan key tersebut akan disimpan di dalam server untuk digunakan apabila kita ingin melakukan komunikasi melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya itu ada langkah inisialisasi pembentukan sesi. Di mana langkah pertamanya, user atau inisiator itu meminta komunikasi dengan user lain. Inisiator ini meminta public identity
key, public signet key, dan single public one-time free key milik user lain atau si penerima pesan tersebut. Nah, di sini selanjutnya langkah keduanya ialah server mengembalikan permintaan dengan suatu nilai public key. Langkah ketiga, inisiator atau user yang mengirim itu menyimpan identity key milik penerima. Selanjutnya, langkah keempat itu inisiator membangkitkan pasangan kunci ephemeral Curve 25519 sebagai inisiator. Nah, kunci ephemeral ini merupakan kunci sukat yang mana dalam beberapa kasus itu kunci ini dapat digunakan lebih dari satu kali dalam satu sesi. Nah, kunci ini setiap pengirim akan menghasilkan satu pasangan kunci ephemeral per pesannya. Selanjutnya itu langkah kelima. Langkah kelima, inisiator mengisi identity key dengan initiator. Lalu langkah keenam itu ialah menghitung master secret. Nah, cara menghitung master secret ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah inisiator menggunakan HKDF untuk membangkitkan root key dan chain key dari master secret. HKDF ini merupakan derivasi kunci sederhana berdasarkan kode autentifikasi pesan. Nah, di mana digunakan untuk mengubah pesan rahasia yang dipertukarkan menjadi materi kunci yang dapat digunakan dalam enkripsi atau autentifikasi. Selanjutnya itu adalah pengaturan sesi penerima. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pembentukan sesi, di mana penerima dapat menghitung master secret yang sesuai menggunakan kunci pribadinya dan kunci publik yang diiklankan di header pesan masuk. Lalu langkah kedua itu adalah penerima menghapus one-time free key yang digunakan inisiator. Nah, one-time free key ini hanya dapat digunakan satu kali, makanya setelah digunakan itu akan terhapus. Lalu yang ketiga adalah inisiator menggunakan HKDF untuk mendapatkan root key dan chain key dari master secret. Selanjutnya itu adalah pertukaran pesan pada WhatsApp. Untuk pertukaran pesan pada WhatsApp ini akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya, Letitia Ingrid Amalia. Oke, untuk selanjutnya saya yang akan menjelaskan tentang pertukaran pesan pada WhatsApp. Nah, untuk pertukaran pada WhatsApp biasanya sebelum melakukan chatting, WhatsApp sendiri akan menyiapkan sesi. Nah, ketika sesi telah terbentuk, pertukaran pesan dapat dilakukan pada WhatsApp. Pesan tersebut akan dilindungi dengan message key menggunakan AES 256 dalam mode CBC atau biasa disebut dengan Cyber Black Signing, serta menggunakan enkripsi HMAC SHA 256 untuk autentifikasinya. Nah, di sini kunci pesan atau message key bisa berubah-ubah setiap pesan yang dikirimkan. Misal kita mengirimkan satu pesan dan kemudian kita akan mengirimkan pesan yang lainnya. Nah, di situ message key itu akan berubah-ubah sendiri. Nah, kemudian kunci pesan itu berasal dari kunci rantai pengirim yang beriringan dan kemudian diteruskan dengan setiap pesan yang dikirim. Dan yang terakhir adalah ECDH. ECDH itu baru dilakukan dengan setiap round trip pesan untuk membuat chain key baru sehingga memberikan kerahasiaan. Nah, untuk selanjutnya, di sini menghitung kunci pesan dari kunci rantai, yaitu ada dua. Yang pertama, message key HMAC SHA 256 atau kunci rantainya itu 0 kali 01.
Terus yang kedua adalah chain key diperbarui sebagai chain key HMAC SHA-256. Di sini enkripsi pesan yang dilakukan pada saat komunikasi, yaitu message key didapatkan dari chain key. Chain key dibangkitkan dengan jumlah bitnya itu yaitu 32 dan bersifat ratchet. Nah, ratchet di sini dibuat oleh Open Whisper System yang digunakan untuk mengatasi masalah pertukaran kunci publik. Nah, enkripsinya sama pada waktu tertentu. Metode ini memastikan kunci publik yang dikirimkan berbeda-beda pada tiap pengirim paket. Fitur yang ada di dalam ini adalah protokol keamanan modern yang digunakan untuk mencegah penyerang yang biasa melakukan sniffing atau biasa disebut mengendus jaringan, yang nantinya akan mencoba melakukan deskripsi karena hanya menggunakan satu kunci saja. Kemudian menghitung kunci rantai dari kunci akar. Nah, di sini itu juga ada dua. Yang pertama, ephemeral secret, itu ECDH, yaitu pengirim ephemeral menerima juga ephemeral. Dan yang kedua adalah chain key sama root key. Sini HKDF, yaitu root key sama ephemeral secret. Selanjutnya pada pesan grup. Nah, di sini untuk grouping message itu terdapat merupakan suatu ruangan yang diisi oleh beberapa orang, ya biasanya paling sedikit 3 orang dan paling banyak itu mungkin lebih dari 50. Isinya sesuai yang kita inginkan. Nah, pada proses teknis pengiriman data, pada fitur ini terdapat dua proses, yaitu server side fan out dan client side fan out. Perbedaannya terdapat pada proses pengirimannya. Untuk server side fan out itu pengirimannya harus ke server dulu. Jadi misalnya saya pengirim akan mengirimkan pesan ke chat group. Nah, itu pesan itu harus masuk ke server terlebih dahulu, baru server itu mengirimkan ke chat groupnya. Sedangkan untuk client side fan out itu ketika saya pengirim akan mengirimkan chat ke grup itu langsung dikirimkan. Jadi nggak ke server dulu tapi langsung ke dalam grup. Nah, kekurangannya adalah beban berat yang harus ditanggung oleh pengirim dan akan menyebabkan proses menjadi lambat dikarenakan keterbatasan spesifikasi perangkat mobile itu sendiri. Untuk enkripsi pertama kali ketika anggota grup mengirim pesan itu ada 4 step. Yang pertama, pengirim membuat chain key chain key-nya itu sebesar 32 byte secara acak. Yang kedua, pengirim membuat secara acak signature key curve yaitu 25519. Step ketiga, pengirim menggabungkan chain key yang sebesar 32 byte dan public key dari signature key menjadi kunci pesan pengirim. Nah, yang terakhir, pengirim masing-masing mengenkripsikan kunci pengirim kepada setiap anggota grup dengan menggunakan protokol pesan. Selanjutnya, ketika yang tadi adalah proses enkripsi pesan pertama kali dikirim, ini adalah proses enkripsi pesan yang selanjutnya. Jadi pesan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yaitu ada 4 step juga, yaitu pengirim mendapatkan kunci pesan dari chain key dan memperbarui chain key. Yang kedua, pengirim mengenkripsikan pesan menggunakan AES-256 dalam mode CPC. Step ketiga adalah pengirim menandatangani ciphertext menggunakan signature key. Dan yang terakhir, pengirim mengirimkan pesan ciphertext tunggal ke server, lalu menyebarkan kepada setiap anggota grup. Sekian dari slide yang saya tampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertukaran pesan dengan lampiran media. Pada pertukaran pesan dengan lampiran media ini juga memiliki beberapa langkah atau tahap. Di antaranya, langkah yang pertama yaitu pengirim menghasilkan kunci AES 256 32 byte sementara dan 32 byte sementara yaitu kunci HMAC SHA 256. Untuk langkah yang kedua, yaitu lampiran dienkripsi dengan kunci AES 256 di CBC mode dengan 4 acak dan menambahkan MAC dari ciphertext menggunakan HMAC SHA 256. Untuk langkah yang ketiga, yaitu pengirim mengunggah lampiran yang dienkripsi ke penyimpanan blob. Untuk langkah yang keempat, yaitu pengirim mengirim pesan yang berisi kunci enkripsi, kunci HMAC, hash SH256 blob terenkripsi, dan menunjuk ke penyimpanan blob. Penyimpanan blob. Untuk langkah yang kelima, yaitu penerima mendeskripsikan pesan, memverifikasi hash SHA256, memverifikasi MAC, dan mendeskripsikan teks. Selanjutnya yaitu enkripsi pada panggilan WhatsApp. Nah, pada mode panggilan di WhatsApp ini juga diberikan pengamanan menggunakan fitur enkripsi end-to-end, di mana ketika user atau kedua pengguna WhatsApp ini melakukan panggilan atau komunikasi, jalur yang dipakai ternyata sudah terenkripsi dengan metode SRTP atau Secure Real-Time Transport Protocol. Nah, enkripsi pada panggilan WhatsApp ini juga memiliki proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh user. Adapun langkah yang pertama yaitu inisiator membangun sesi terenkripsi dengan penerima. Langkah yang kedua, inisiator membuat rahasia master SRTP 32 byte secara acak. Langkah yang ketiga, inisiator mengirimkan pesan terenkripsi ke penerima dengan memberikan sinyal panggilan masuk dan berisi rahasia master SRTP. Langkah yang terakhir, yaitu jika penerima merespon panggilan, maka secara otomatis panggilan tersebut sudah terenkripsi SRTP. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.